Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diukna can ngeunaan. Baik, tekuat hoyong podcast. Edas. Mengobati kerinduan Maungers dimanapun berada. Sabaraha minggu sih? Kemarin mah seminggu lu, 2 minggu. Ai ngitung. Hampir 2 minggu. Orang teh kakara libur abis lebaran teh ya kan. Abis libur cuti panjang. Baru ngetek sa episode, mohon maaf nih ya. Ampura lur, demi keselamatan dan kesehatan jadi harus libur deui. Demi kebaikan bersama. Ya itu dia, karena satu dan lain hal. Iya tah. Positif atau dah. Tenang ya. Alhamdulillah sudah cara rager nih Bobotoh dan juga Maungers ya. Tim Si Mamong Podcast sudah sehat walafiat semuanya. Jag-jag waringkas deui. Sudah siap menemani Maungers dimanapun berada ya. Jadi kan kemarin teh Si Mamong Podcast rehat dulu karena ada kru yang positif. Yeah. Terus di komen-komen GWS kuceripan mau kieu lain aing. Lain mananya? Jadi lemah. Iya dahar ieu ku lemah nganu ngadem. Anjing lain aing. Padahal maneh ge tengah ngeluarkeun statement bahwa maneh gering nya. Tuh si itu tuh. Kameramen. Aduh. Tapi thank you artinya Bobotoh udah care dan mendoakan care sama kita. Ya hatur nuhun pidoana dan juga sehat-sehat buat semua Bobotoh apalagi yang sekarang lagi PPKM ya. Iya. Pernah pelan-pelan kita miskin. Jir. Kalem. Kieu teuing. Kalau kita temenin Bobotoh yang lagi PPKM di rumah yang hari Minggunya liar ya, maksudnya liar ya. Yang pada isolasi ya semoga lekas negatif hasil yang baik dan juga tidak berhenti berdoa lah. Pokoknya mah kabeh silih ngaduakeun, silih ngadukung, silih ngasupport gitu we nya. Buat yang terserang Covid, serang balik pokoknya mah. Benar. Lawan we lah sieun nya. Benar. Tapi hari ini ya kita tentunya banyak sekali ternyata ingin kita bahas, brother. Loba pisan ya. Soalnya setelah libur 2 minggu, 2 pemain baru datang, tapi ada 1 pemain juga yang harus pergi. Ada 1 yang pergi. Nah ini yang pergi ini teh ternyata tidak berselang lama setelah podcast terakhir kita tayang ya. Jadi sanggeus tayang kan minggunya episode ke-2 nya misalnya. Ya. Selang 2 poe nya ki untuk salah langsung keluar berita Ferdinand Alfred Sinaga meninggalkan Maung Bandung. Bagaimana ini? Cek aing getong ka dieu deui. Benar ya? Sempat diulas di episode seberanya pokoknya episode sebelumnya. Pas si Gabriel Budi. Oh iya pas ada Gabriel Budi ya? Cek aing Mas Budi. Mas dipesenkeun ku Mas Budi si Ferdinand geus teu kudu ka dieu deui cek aing. Enggak usah ya. Enggak usah balik lagi. Geus we. Karena dia sudah jadi legenda gitu. Dan lelaki sejati itu juga gitu kudu namanya. Iya kuduna jadi teu lalaki deui ayeuna. Pernah juara menghilangkan memori geus tinggalkeun. Jadi teu keren ayeuna kan jadi geus pernah balik deui ka dieu gitu. Ya emang lebarkeun oge sih nya. Nah, kisahna jadi kisah. Ya ini gimana terkait kepergian Ferdinand Sinaga? Apakah ini memang keinginan pribadi sang pemain atau tidak sesuai dengan skema ataupun rencana Robert ke depan atau kumaha? Atau memang persis nang ngotot hayang datangkeun Ferdinand bela-belaan mayar duit gede? Nah, Ki aya bocoran tuh Ki. Kenapa Ferdinand pergi dan perginya harus ke Liga 2 lagi? Aneh sih ya kalau menurut saya. Maksudnya kalau dari pernyataan dari Persibnya gitu ya kan bilangnya Ferdinand takut bersaing, bukan takut bersaing, khawatir menit bermainnya minim karena persaingannya berat ya, ada Ezra, ada Castillion, ada Wander Luiz gitu. Pindahna ke Persis anu pinuh-pinuh oge sih. Aya Torres, Beto, Marinus Wanewar, Hersus terus Miftahul Hamdi mungkinnya di depan. Loba pisan. Ai salapan jelema lah pokoknya saya. Pinahna kan heureun-heureun oge. Nya. Ya pasti jadi pertanyaan ya, tapi kalau mungkin bicara ambisi mungkin katanya Persis ingin promosi terus visinya jelas. Mungkin bisa menarik oge-nya buat Ferdinandnya, tapi yang anehnya kan dia udah ke Persib cuma beberapa bulan terus pergi lagi terus rek naon. Atau udah PSKC oge yang promosi atuh. Kan kalau alasannya sama. Masih jadi tanda tanya sih. Kalau menurut saya enggak murni karena tempat ya. Kayaknya ada yang lain deh gitu. Ada yang lain. Mungkin brother Kaisang merayunya sangat juara. Lamun orang sih ninggalin, lamun orang ninggalina ini ya
visi Persib kayak nggak punya visi dalam merekrut pemain dalam hal ini maksudnya. Bukan Ferdinand aja yang pernah cuman dibeli terus dipicen deui gitu. Eta kan siga nu terus mana rek naon sih meuli pemain gitu. Siga asal-asalan gitu. Ya, datang Matsunaga dulu juga sama. Datang Farshad misalnya, Farshad set main di Piala Menpora goreng picen deui. Dengan statement awalnya akan dikontrak 1 tahun plus 1 misalnya. Terus datang comeback Ferdinand ke dia main Piala Menpora ge sakedeung gitu. Geus cabut deui gitu. Maksudnya orang mempertanyakan visi membeli pemain siga kita naon gitu naon pisan gitu. Jadi kan mun orang ninggalin aja si Ferdinand eta ti awal kene emang kuduna nya mun orang kenapa selalu bilang geus tong ka dieu si Ferdinand mah. Yang pertama kan ada historical yang baik. Maksudnya bukan historical yang baik tuh dia udah datang setelah bertahun-tahun mengembara dia datang ke Bandung ngajuarakeun gitu. Ngajuarakeun di situ cabut deui nya geus gitu. Kisahnya tuh bagus banget. Eta si Gas Suco anu teu balik-balik deui ka Bandung kan gitu. Kisahnya jadi bagus di menyamun Suco balik deui ayeuna ge sigana cuman sabaraha bulan cabut deui kan teu ngeunaheun gitu. Nah, Ferdinand dan harusnya kan tim pelatih juga melihat atau manajemen melihat geus sabaraha kali saya asup YouTube-na Pak Agus teh geuning. Pak Agus, Pak Arif. Agus teh. Pasti Pak Arif boga dulur karena Pak Agus. Karena bae lah. Ya. Keun we. Ya terus kan sok ningali tah di Pak Arif sok di ieu nya sok di masas. Artinya kan punya cedera nu karituna kan kudu dihitung oge. Ya. Kenapa akhirnya di Piala Menpora tidak terlalu maksimal gitu. Da meureun boga cedera. Kan nu karar itu teh harusnya dapat masuk hitungan gitu. Dihitung teu asal beli goreng pican deui gitu. Gitu orang sih melihat ada visi yang tidak matang dalam hal ininya gitu. Makanya akhirnya Ferdinand cabut. Kalau alasan sesungguhnya orang kita apal ya kan apakah Ferdinand ngerasa udah penuh gitu slotnya kan udah ada Ezra, udah ada Wander, udah ada Castillion misalnya. Peluang mainnya di Piala Menpora juga udah jarang main. Pindah ke Persis, pinuh oge kan. Orang tak apal tuh Ferdinand kumaha. Cuman kalau saya sih melihat sisi ininya ya, sisi meuli pemain, orang tuh sering meuli pemain datang cabut deui gitu. Siga juga trial gitu lah gitu. Gitu. Ya, atau udah bagus, misalnya udah dibeli bagus di klub Batur, dipanggil deui kan. Terus pican deui. Beli tiba-tiba ada nama Hermawan gitu. Ada nama Sansan Fauji. Maksud gitu-gitu teh kumaha sih gitu. Visina gitu. Orang tuh apal saha ya teh. Iya, walaupun kadang-kadang ya bagus juga ada kayak Ardi Idrus juga kan baheula kan gitu. Ya, terhitung Ardi Idrus sama Haryono lah yang bagus. Sisana sok melian nu siga Krasik teh. Jol datang ke dia gitu. Sabaraha pertandingan dipikeun gitu. Sering bisa tuh siga gitu. Pernah ada yang bagus Aronda Silva. Aronda Silva memang halus eta. Halusnya ka dieu sakedeung gantina Belen Koso. Belen Kosona sarua dengan setengah musim. Saya sih mau pertanyakan itu sih cara pembelian jeung visi ieu visi membeli pemainnya sih orang mempertanyakan eta untuk kasus si Ferdinand Sinaga ini. Dan pada akhirnya kan jadi dia punya memori yang nu pernah bagus eta jadi aduh gitu. Lebar gitu Ferdinand pernah balik di Kadi dan gagal gitu. Si Persib itu punya tim scouting gak sih sebenarnya? Eueuhnya. Nggak ada deh. Kayaknya di Indonesia mah hampir jarang tim scoutingnya. Hampir kabeh. Ya dari pengalaman-pengalaman yang tadi diceritain sama Coach Ripan ya kan keciri banget berarti setiap pembelian tidak dihitung gitu untuk jangka panjang atau jangka pendeknya gitu. Nah emang kabeh di Indonesia sih gana tenghitung sih asal-asal beli. Cuman minimal katingali lah gitu perhitungannya anu asup akal gitu. Orang tiba-tiba ngedatangkan Ferdinand kalaya rekamannya gitu. Tiba-tiba dipicen deui gitu. Lah kayak gitu. Eta Persis betul transfer kan? Bukan Ferdinand memutus atau mengakhiri kerjasama dulu baru diambil secara gratis oleh Persis. Statusnya kumaha? Ada pernyataan dari Pak Teddy-nya sih katanya transfer tapi kan di sini emang nggak terbuka kayak di luar negeri misalnya ada nilai transfer berapa, nilai kontrak berapa. Jadi ya jadi misteri dan tanda tanya juga kan transfer ting transfer dengan ongkir transfer ongkir ya. Ting COD kan aing apa lagi. Apa lo kan transfernya sabaraha. Transfernya. Ya, terus pakai kode promo jadi free ongkir nya. Mun orang sih ada sisi-sisi ini ya yang kayak don't meet your hero teh geuning. Siga Ferdinand kan geus bagus tadi hulu orang. Yang geus tong kudu dibalikeun deui kitu kuna naon toh. Dia udah jadi pahlawan banget gitu meskipun Ferdinand juga di kedatangannya yang kedua ini teh ya enggak negatif juga gitu maksudnya. Enggak. Mainna teu goreng terus nya teu eueuh-eueuh nanaon lah gitu nya. Cuman bayangan orang kan
berharapnya Ferdinand yang di 2014 lalu yang dia bagus banget, yang dia pemain terbaik. Dia datang ke sini kan udah 33 tahun yang sekarang dengan kondisi kaki yang mungkin udah nggak sebaik dulu gitu. Nah si kaki itulah gitu. Eta teh seakan tidak dihitung tapi teh ya mungkin pernyataan orang salah oke gitu. Tapi orang melihatnya gitu. Di episode anu Ferdinand saat can ngagulkeun di Piala Menpora kan mana pernah bilang coach bahwa mana ulah loba ting ekspektasi ka Ferdinand nu ayeuna. Bisa katingali di permainan dia di Piala Menpora kan gitu. Enggak akan kayak dulu yang eksplosif ya kan, permainannya determinasi tinggi. Ya terbukti di Piala Menpora pun ya segitu-gitunya gitu ya, bisa kelihatan gitu. Tapi eta kan turnamen pramusim oge sih belum bisa melihat kemampuan secara menyeluruh gitu. Ya matakna eta maksudnya terus kunaon mun hayang ningali kemampuan menyeluruh kunaon dipicen maksudnya. Kenapa enggak ditunggu dulu sampai liga misalnya. Yang kayak gitu kan walaupun ligana gede. Iya liar ya pasti. Iya. Update terbaru turnamen Wali Kota Solo dibatalkan. Oh iya. Ya kan? Kita udah sampai ke Solo ya. Udah. Terus nepi sabaraha poe gitu nya. Hamin sabaraha lah hari kita udah jadi kalau nggak salah waktu itu pas mau kick off malah ya. Kan kick off tuh harusnya hari Selasa. Kita Minggu udah berangkat, Minggu pagi, Minggu sore udah sampai sana. Senin latihannya. Senin harusnya latihan tapi katanya langsung dari panitianya jangan dulu latihan deh. Kan itu udah mulai rame-ramenya kan. Itu udah mulai tanda-tanda juga ya. Belum diizinin latihan dan sorenya akhirnya diumumkan. Sebenarnya indikasi nggak jadinya udah dari siang sih karena press conference pre-match itu harusnya jam 12. Tapi akhirnya tiba-tiba dibatalkan konferensi pre-matchnya berarti kan ada something nih. Sampai akhirnya beredar video dari pihak kepolisian sana kan udah banyak tuh viral terus bilang Solonya nggak memungkinkan untuk menggelar pertandingan. Ya, akhirnya kan dibatalin. Langsung pulang malam itu juga Senin malam tuh udah pulang dari Solo. Dan selang seminggu kemudian langsung diberlakukan PPKM darurat secara nasional juga. Jawa Bali tanya. Jadi kan memang sebenarnya ya udahlah itu mah karena mungkin force major. Iya force major. Jadi seenggaknya kita tidak bisa apa-apa gitu. Tapi yang jelas harus ditunggu adalah kepastian kapan liga bergulir. Itu dia. Liga yang rencana semula di pertengahan bulan Juli. 9 Juli harusnya salapannya. 9 Juli. Akhirnya juga harus mengalami penundaan. Ditunda di wae. Kalau kabar-kabar mah cenah dipersiapkan akhir Juli kan. Enggak. Kabar tuh 20 Agustus. 20 Agustus. 20 Agustus karena jadi tim itu berembuk akhirnya setelah diumumkan tidak bisa digelar 9 Juli itu ngumpul tim. Terus asumsinya PPKM tuh selesai 20 Juli kan. Kalau sesuai timeline tanggal 20. Dan perpanjangan deui. Kan sok aya kitu perpanjangan kan. Imbas dari keputusan PPKM itu kan si klub jadi nggak bisa latihan kan karena sarana olahraga ditutup ya. Mungkin kalau yang punya tempat latihan pribadi sih bisa ya latihan tapi kan kalau mayoritas klub latihannya di lapangan milik umum gitu. Yang notabene itu kan harus ditutup selama PPKM. Jadi kan gak latihan tuh tim latihan mandiri di rumah kan. Nah akhirnya dengan kondisi tim tidak bisa berlatih, mereka baru bisa berlatih sama-samanya setelah PPKM dan itu kan butuh waktu lagi untuk adaptasi untuk karena hampir 2 minggu lebih kan mereka latihan di rumah berarti secara chemistry bisa nggak sebagus sebelumnya gitu. Jadi minta pertimbangan untuk liga dimulai itu 2-4 pekan setelah PPKM selesai 20 Juli itu. Agustus ya walaupun berita yang beredar akhir Juli tapi kemungkinan di pertengahan Agustus. Itu jadi masukan klubnya inginnya 2-4 pekan setelah PPKM. Itu kan akhirnya keputusan akhirnya di PSSI ya, tapi kalau masukan dari klub-klub itu 2-4 pekan setelah PPKM. Oh itu baru sebatas keinginan dari klub. Karena gitu klub mikirnya kita harus latihan lagi nih harus persiapan si pramusimnya harus harus dibenerin lagi nih yang udah programnya udah bagus. Nol day. Kan udah mau menuju peak performance gitu ya. Turun deh. Sekarang turun lagi jadi kan harus ditata lagi nih. Kan sarana olahraga juga harus dibuka lagi kan imbas dari PPKM juga gitu. Jadi karena kondisi itu juga jadi mintanya 2-4 pekan setelah PPKM selesai 20 Juli. Kalau nggak diperpanjang kan. Ya, jika kondisi negarana juga udah mulai memungkinkan si kurvana landai nukar itu lamun can landai menyaka September meureun.
Yang sesuai tanggal 17 Agustus, jadi momentum hari kemerdekaan dibuka dengan upacara. Tuh upacara langsung liga. Dibuka aku liga. Eta. Ya, nontonnya nggak serah rungsing gara-gara PPKM bro. Ya, pemain lebih rungsing. Liar. Orang sih alhamdulillah nanya rada katulungan ku Euro. Iya. Jeung Copa. Tapi Copa Amerika orang telah laju sih. Tapi kan rame final Brazil Argentina bro. Iya sih paling orang laju final hungkul. Jadi perjalanan si tim pas di penyisihan tapi ke kamari semifinal teh orang telah laju pisan. Copa Amerika mah ningali highlight hungkul. Gitu. Lamun Euro di lajuanan kurang. Tapi engke orang bahas Eurona lanjut Persib. Ada satu pemain yang pergi, ada juga yang masuk 2. Yang kemarin sempat kita udah bahas ya. Siapa? Ngaranna teh Basir kemarin. Rashid. Rojak. Ada si Rojak deh. Rashid. Ajang tentunya Mark Klok. Maung Klok. Rashid sudah datang di Bandung, dia langsung latihan di football plus. Aina yang Inspire Lembang yang dulunya Football Plus, dia langsung bilang, "Wah, saya cinta kota ini, sejuk." Anjing. Ngalah di ditu mah meureun. Mana encan ka lampu beureum Carrefour. Samsat Kiara Condong. Atau Kakopo anu ayeuna keur pembangunan flyover. Genah Ya emang Cimareme nya kawasan industri tah. Ane ulin ka Kopo ke perempatan Sinar Paris. Pagi jeung aing. Sid. Mana ka Ciwastra lewat Pasar Kordon, Sid. Aduh sejuk. Bandung sejuknya ada di Lembang di Cihideung. Ya masih sejuk. Ya sejuk dirinya mah. Geus makarek hujan gitu. Genaheun latihan sore-sore di Lembang Parongpong. Oh nya tuh. Genah eta mah. Bisa. Genah. Tapi Ki, kesan pertama ngelihat si Rashid ya kumaha? Ada yang ada pembeda enggak dia sama Farsad kemarin? Jujur belum lihatnya karena kita nggak bisa lihat latihan langsung karena ya kondisinya sedang pandemi kayak gini terus jadi belum, dia juga latihannya baru berapa kali kan, jadi belum bisa menentukan. Kalau nggak salah latihan pertamanya juga dia cuma jogging gitu, jadi belum bisa ngasih pandangan seperti apa ya. Okay. Tapi ngeunahnya si eta berarti maksudnya tidak ada trial juga si Farshad. Kan maksudnya langsung liga, nggak ada turnamen pemanasan heula gitu. Si eta datang latihan terus ulang tahun. Aslina eta. Jol ulang tahun. Antik ulang tahun. Antik. Bener kan? Tapi tradisi ulang tahun anu di Banjur, di Baledog Endog Tarigu si eta ngalaman teu? Henteu sih gana. Henteu nya tadi gitukeun kemarin nya. Da anyar kene. Engke lamun geus kenal geus wawuh jeung nu lain baru. Ya kan. Ya kan hese rek ngabledog sieun dimarahin Allahu Akbar. Bener. Si Rashid. Ya. Pokoknya ya untuk Rashid sabar menunggu sih karena kita harus lihat dia main dulu. Harus lihat dulu dia cara dia beradaptasi terhadap tim, cara dia beradaptasi terhadap Liga Indonesia. Jukut-jukut Liga Indonesia, kepemimpinan wasit segala rupana lah gitu. Yang indah di Lembang kekarak datang ya. Mana can main Liga Indonesia di kepraku batur di tuar. Tapi lamun ningali sakilas perawakan more shape lah daripada si Farshadnya. Lebih siap gitu. Lebih siap gitu. Si awakna teh lebih sigana punya mobilitas yang lebih gesit dibanding si Farshad sih. Jangan santana waktuna masih panjang lah gitu. Kan kalaupun ligana jalan ya kan paling setengah musim. Lamun gorengnya. Lamun halus bisa panjang kan. Siga geporkean ya. Jeung Rene Mihelik tuh maksud atunya aya pemain-pemain siga gitu nu datang geporkean Mihelik butut picen deui gitu. Tapi Rene Mihelik di FM 2007 alus. Jadi kan beda klubna ngora kene. Ngora kenenya FM 2007 bageula nya. Ya kalau untuk Rashid kita tetap berdoa ya karena kita belum tahu kemampuan aslinya siga kumaha teu katinggalinya. Nah, kalau untuk Mark Klok nih. Ini. Dia bisa jadi trigger jang si Rashid oge. Trigger untuk Mark Klok. Rashid deui, Rashid. Kebaya tuh kan tetangga aing Pak Rashid. Karena Rashid dipanggil sama Pak Rashid. Bisa jadi trigger meureun kan karena kiprahnya Mark Klok di Indonesia dengan prestasi dan juga kemampuannya dia seperti apa. Santana meureun bisa mere space yang bagus gitu di lini tengah. Oh, tapi numpuk atuh lini tengah kan saya si Rashid. Nah, Dado Rashid Klok. Aya Mark Klok deui. Kan yang kita perginya striker. Etam, Jola.
sahadinya. Jadi Tapi sebenarnya masuknya Rashid dan Klok itu pas sama 2 gelandang yang keluar. Omid dan Kim kan. Dan 2 pemain ini waktu 2020 itu 3 pertandingan kunci kan di lini tengah Kim dan Omid tuh nggak tergantikan. Yang sampai bisa menang 3 kali itu karena duet Omid dan Kim juga Omid kan. Jadi dan Kim di situ. kalau misalkan hitungan keluar dan masuknya ya nggak surplus juga sih sebenarnya. Jadi ya 2 ganti 2-nya. 2 ganti 2 sebenarnya. Oke, itu surplus. Dan si Mark Locke ini kan di Piala Menpora pemain terbaiknya. Iya. Pemain terbaik. Terbaik. Juara pemain terbaik. Sare nangkep piala apaan? Walaupun lo banu diedit nya. Diganti ku duit. Si Mark Locke datang ke Bandung dengan label sebagai gelandang lokal terbaik Indonesia saat ini. Jadi kan Nyeseta kan orang Belanda cuma naturalisasi kan. Hitungannya berarti udah lokal gitu. Yeah. Nah di antara gelandang-gelandang lokal yang beredar di Indonesia saat ini salah satu yang terbaik adalah Mark Locke ya. Ya, setuju lah. Jadi dia datang memang dengan kondisi Mark Locke fit ya gitu, sukuna fit. Ya. Umurnya benar gitu. 28. Masih 28 umur, masih usia kemasan lah. Dan di kontraknya jangka panjang ya Ki ya? Iya. 4 tahun jadinya. Desember 2025 sampai Desember 2025. Tong percaya kayak gitu Nya sih. cek cenah kan gitu. Cenahnya bisa wae kan. Asa baheula Victor Igbonemo ge yeuna 2020. tahun 2000 ke Thailand. Pindah heula nya. Eta si tukang ini ngepres jersey-nya 2020 sampai sih 2022. Tahun lalu cabut 2019 nah. Jadi untuk Mark Locke atributnya dia model profesional lah mencek di FM-nya. Hampir si Gakim cuman leuwih edan deui gitu. Ya terbukti di Piala Menpora dia pemain terbaik dan bagus kan. Terus main 4-4-2 Mark Locke bisa, main 4-4-2 Diamond siga di PSM saya bisa di belakang Pluim, main sejajar bisa. Jadi secara taktikal mah aman. Fisik oke, kemampuan berjuangnya mantep ya gitu si Mark Locke. Mun bagi passing oke lah itu passing oke. Terus ya seperti yang saya bilang tadi Mark Locke adalah salah satu gelandang terbaik yang ada di Indonesia saat ini dan dia didatangkan ke Persib. Yang bagi orang sih bakal jadi amunisi yang baik ya untuk lini tengah Bandung. Ya. Itu membawa dia akan duet dengan Rashid kalau Rashidnya bagus. Kalau Rashidnya nggak bagus dia akan duet dengan Deddy Kusnandar di situ. Ternyata bakal keren-keren oke lamun misal. Tapi berarti si Beckham tuh bisa ngabadugan Mark Locke ya. Jadi jika nama terjadi nambahan bobot badannya dasar tim. Tapi ini terlepas dari adanya Robert Alberts di tubuh Persib gitu ya sekarang. Hadirnya Mark Locke untuk tim Persib saat ini apakah betul-betul sudah sesuai dengan kebutuhan? Apakah betul-betul akan berfungsi dan punya peran penting di lini tengah? Lawan orang sih penting karena kemarin kan ada masalah di gelandang ya. Kita kelihatan di gelandang. Orang sih selalu bilang kita yang nonton gitu Boboto juga. Anjir coba mun aya Omid tah. Itu kan artinya kalau kita masih membanding-bandingkan dengan pemain terdahulu belum tergantikan kan gitu. Iya benar. Nah, ayeuna aya Klok mun urang ningali mun di head to head gitu dengan permainan yang udah pernah kita tonton Omid dan Mark Locke. Ya si Gana bisa seimbang sih gitu Mark Locke. Masalah Mark Locke kan si supporter Persija kan pada bilang, "Wah, ieu pengkhianat ya kieu." Mun bagi aing sih nagarana bagi dikhianatan aja. Mana ngomong pengkhianat kumaha? Saya pindah negara. Saya pindah negara, pindah klub punya biasa atuh. Jadi memang jika Luis Figo ke Barcelona dari Barcelona ke Madrid tuh. Cara menikmati Mark Locke mah siga mana mun indit ke tukang pijit gitu, ke terapis, tong baper gitu. Enggak sesuai profesional ya mah. Profesional. Iya kan? Nah, omat. Nah kadinya wae. Kamu bisa memiliki Mark Locke tapi belum tentu bisa memiliki hatinya teh kan gitu. Iya gitu. Iya sih. Bisa dinikmati enggak bisa dibawa pulang. Soalnya orang mah terapis PPKM bro. Pernah perhatian kemudian menghilang. Eta teh baper maneh berarti. Iya tong baper lah maksudnya untuk Boboto juga tong percaya teuing lah saya tahu mun mau ngklok ya. Bisa suatu saat pindah oge. Jangan berekspektasi perihal kesetiaan lah. Kita tunggu saja nanti di lapangan seperti apa ya. Tahun harap ke AHPS kan.
Untuk kesetiaan mah nya siga iyalah siga bahasa Torres di Liverpool ka Chelsea kan loba nu ngadat. Anjing sih teu setia. Kumaha teu setia Atletico ge tim childhood-na ibaratna ditinggalkeun ku si Torres baheula gitu. Ya itu mah hal biasa lah di bola mah nya. Ya iya geus ninggalkeun negara lagi geus edan atuh. Mana orang Belanda. Mana orang Belanda pindah warga negara ke Indonesia. Pindah ke Bungkul meletik anjing. Saya meninggalkan negara kelahiran, tanah airnya ya, untuk membela tanah air yang lain. Terus mana ngomong, wah pengkhianat si Klok pindah nyantai oke. Gitu. Ya. Jadi memang untuk Mark Klok semoga di sini bisa memberikan yang terbaiknya. Entah itu cuman sabaraha musim, entah itu cuman 2 musim, entah itu bisa panjang, syukur-syukur bisa panjang ya. Cuman sigana untuk orang-orang kayak Klok Bandung mah bersahabat tuh. Udara oke. Bobotoh pasti mendukungmu sepenuh hati itu ya. Boga clothing. Enggak samaan. Bandung mah cocok sih yang jelema-jelema sih Mark Klok ya gitu. Ya, datang ke dia untuk pengembangan bisnis di luar sepak bolanya pun berprospek lah ya. Kayaknya tinggal ya. Omat ya kata-kata aing percaya ya. Ayeuna kan buukna masih gitu. Kayak menang sabaraha bulan pasti buukna aneh-aneh ya. Karena di Bandung emang bakal keren gitu, bakal aneh-aneh buuk gitu. Sok sih Mark Klok ya. Dan tongkrongannya beda weh sih. Pasti. Jadi Kes nongkrong jeung si Coach kamari ge fotona. Eta di PSM kene nya. Foto lilanya. di masa Ferdinand cabut, Mark Klok datang. Tapi selalu gitu ya. Tapi futuristik. Pas di PSM emang Klok jeung Ferdinand pernah main kan? Pernah bareng heula. Pernah bareng. Jadi terus eta datang terus indit gitu. Nah, berarti dari komposisi pemain yang ada saat ini kehilangan Ferdinand bakal ditambal nggak nih untuk posisi pemain depan? Kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu tiba-tiba ada seleksi Sansan Fauzi-nya. Indikasinya butuh kayaknya satu penyerang lagi untuk jadi backup Hongko sebenarnya mah gitu. Karena ya tadi saya bilang Ezra, Geoffrey dan Wander Luiz susah pisan digeser. Apakah kalau kita pakai 2 penyerang aja di antara 3 itu ada satu yang gak main kan? Belum lagi kalau kita nambah 1 striker lagi, nggak saya tahu emang benar-benar buat backup. Tapi mungkin ini kan transfer window masih terbukanya, masih mungkin gitu pemain baru datang dan melihat dengan kita mencoba menyeleksi Sansan Fauzi ya berarti emang ada kecenderungan perlu sih tim melihat butuh satu penyerang lagi. Penyerang keempat. Tapi nah teu nyokoti junior. Kemarin kan si Rafil lumayan tah. Ya, ada Rafil ada di tim tapi kalau setiap ditanya soal komposisi musim depan, Robert belum bisa ngomong untuk soal pemain muda karena dia pasti ngomong, saya belum tahu nih regulasi untuk daftar pemain kayak gimana kan suka ada tiba-tiba harus ada U22 berapa pemain kan yang gitu-gitunya masuk pertimbangan juga. Sigana yang pemain senior lah sih sigananya. Kalaupun emang nggak ada banget, ya Fred didinya yang kayak di Tenden, si Vizcara didinya. Karena kita ngelihat Piala Menpora kemarin kan, itu kan pakai penyerang-penyerang yang dalam tanda kutip penyerang dadakannya kayak Fred Butuan yang flank di false nine gun ya. Itu memang menandakan kita tidak ada penyerang saat itu di Piala Menpora. Meren gara-gara itu langsung datang Wander Luiz, Castillan balik, Ezra masih aya gitu. Iya. Nah tinggal penyerang keempatnya ya kemarin sempat didatangkan Sansan. Teu cocok meren da terlalu ieu ngagitarna. Piwi gaskin meren Anjir. Kayak Doci. Ada si eta Sansan kemarin teh terakhir main di mana sih Bayangkaranya? Persis Solo. Persis Solo. Tapi karena pandemi kan jadi dicoret. Itu dengar-dengar Boas nggak ada klub. Anjing. Egi Maulana Fikri. Jadi striker keopat tuh kan tuh. Eta sih pertimbanganna oke, meureun nya mikir deui. Aing udah jadi striker keopat make heula meureun. Ya. Boci, pokoknya paling ya pasti manggih sih karena penyerang-penyerang keopatnya. Kalaupun nggak ketemu ya mungkin Fred di situ, ditaruh Vizcara di situ gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat indikasi kemarin ada Sansan, berarti sedang ada pencarian penyerang keempat. Balik dikasih Mark Klok tadi, kan nomor 10-na dipakai ku ST. Ya. Oh nggak tahu masalah nomor punggung. Can aya statement belum. Akan pakai nomor berapa? Belum ada. Cuma namun itu si Rosid belum oke. Rosid juga belum. Rosid tuh dia pinginnya nomor 3 karena di timnas Palestina juga nomor 3 kan. Tapi kalau kata dia nomor berapapun gak masalah sih sebenarnya itu. Rada aneh sih gelandang make nomor 3 asa Fabinho. Fabinho nomor 3.
Mark Locke lamun misalnya teu nomor 10 eta gawat sih mun urang ningalina. Si eta geus brandingna Twitterna kayak kudu diganti. Misalnya Mark Locke 18 jadi kan enak Mark Locke 10 kan. MK 18. Nah, eta kudu ribet eta. Tapi lamun digeser karunya Vizcara, hayo pindah-pindah nomor 7, 8, 10 pindah deui. Pindah deui ayeuna. Oh nya si Vizcara nya. Nya Vizcara 18 atuh. Vizcara di Padang sabaraha sih? 11. 11. Wah ya Dedinya. Padang 11. Terus di Arema 11. Arema 11 ya? Arema 11. Dado hese di Sriwijaya Vizcara 10-nya. Sriwijaya 7 gitu ya? 7. Lupa. Kalau nggak salah soalnya di Sriwijaya itu Zalnando sempat pernah pakai nomor 11. Pakai 11 jalan. Jika Bang Firman itu 8+2. Ada eta. Kalem lah bisa diakalan nomor mah. Ya, bisa lah. Iya. Ya tapi sih kira Mark Locke 10 sih nya. Kudu nama. Iya kan biar brandingnya halus ya. Clothingnya nggak gitu. Banyak ganti nama. Ya, ST ngelehan lah. Gampang lah. Gampang lah. Pada mikir deh ngelehan deh. Baik, sesama naturalisasi ngobrol ya. Kita mau bahas juga nih buat yang udah pada apa namanya? Naon? Komen-komen di Twitter dong. Jadi Kuceripan dan tim Cimamaung bikin ini pertanyaan. Mana di mana? Ini Di Twitter. Yang mau salam-salam boleh tulis di Anjir, kolom rasa radio salam-salam. Iya dong. Baik, kita orang kan geus lila teu siaran di radio. Kan loba bro. Mengobati kekangenan. Dia no top komen we nya. Oh iya tah. Oh, iya. Bahas kenapa Zola bisa kalah saing sama Beckham. Bener ya wacana kamari Zola dipinjemkeun. Zola diinjemkeun cenah. Si eta mah ge rencana kan kamari sempat aya isu tim dari mana sih Serbia atau mana? Montenegro yang dilatih sama Radovic kan. Montenegro akan ngambil etam buat di sana. Kumaha ki perkembangan ki? Kalau untuk yang Beckham dulu ya. Jadi Beckham tuh sempat ada official tawarannya di awal 2021 sebenarnya. Oke. Tapi untuk summer transfer. Jadi, karena waktu itu Beckham kondisinya lagi cedera meniskus dia kan yang di timnas. Jadi akhirnya digeser rencananya untuk summer transfer sekarang. Summer berarti kan akhirnya beres Euro ya, beres Euro. Tapi ternyata sampai sekarang si tawaran resmi itu belum ada lagi untuk ke tim. Terus Robert bilang dulu si Beckham pernah ditawarin ke Ajax sebenarnya sama dia. Si scout dari Ajax tuh udah sempet datang ke pemusatan latihan timnas U19 di Kroasia nggak salah ya? Iya Kroasia. Tapi si Beckham nggak main-main. Jarang jadi kata si scoutnya aduh sorry kita nggak bisa ngasih penilaian untuk permainan Beckham. Jadi baru setelah itu ada gosipnya yang ke Montenegro itu kan, tapi dia keburu cedera si meniskus dan sekarang belum ada tawaran ofisial resmi lagi dari mana-mana. Nyambung ke Zola, emang kalau lihat dari sekarang formasi 4-4-2 kan pakai 2 gelandang tengah, ini bisa diartikan gelandangnya penuh banget ya. Ada Rashid, Klok, Dedi, Abdul Aziz meskipun lagi cedera sekarang. Terus ada Beckham, ada Zola. Terus katanya Syafril ada kemungkinan naik kan, Syafril Lestalu, dan kemarin di beberapa kali uji coba dia dipasang gitu. Jadi Zola katanya si Persib terbuka untuk kalau ada tim yang mau meminjam Zola sebenarnya dengan syarat ya dapat menit bermain gitu, reguler. Lamongan lah biasanya mah. Ya, saya tahu mah. Yang Ahmad Bustomi itu di tengahnya. Yang Saharoni. Zola mah mau di FM geus di set transfer to loan teh nya. Iya, transfer to loan. Enggak apa-apa. Itu hal yang baik untuk Persib dan untuk Zolanya sendiri. Ya, Zola kan kemarin juga cedera cukup panjang lah ya. Jadi biar dia dapat menit bermain untuk mengembalikan lagi peak performance, memang kudu menang waktu bermain loba. Jadi kesempatan di luar kenapa tidak Zol? Ya, dan di Lamongan kan udah pernah terbukti dia masuk timnas gara-gara main di Lamongan kan waktu itu. Main TikTok wae. Soal eta memungkinkan juga karena kalau kata beberapa pengurus dan orang-orang Lamongan, dia di Lamongan mau main kemana tuh cenah? Mana mun geus latihan kita wah kaulinan deui kecuali mereka Surabaya gitu. Jadi memang akan fokus cenah untuk main bolana gitu. Baliknya pasti istirahat gitu, rek ulin ke mana gitu. Nongkrong ya paling nongkrong di sekitaran dinya gitu. Jadi memang Lamongan cocoknya? Cocok menurut saya. Lamongan cocok. Selain Lamongan kira-kira? Buat pengembangan pemain muda, Borneo mungkin? Kalau untuk Zola Lamongan lah dia udah. Maksudnya di Ditun lagi udah pernah ada memori baik gitu. Si Perselan lagi pasti. Wah ini Zola gitu. Itu ya. Kita lanjut lagi sekarang. Ini dari Handi Subakja. Yang dibeli Klok dan Muhammad Rashid, pemain tengah yang karakternya sepertinya nggak defense. Kira-kira Robert mau ngapain?
Robert mau mainin Clock dan Rashid. Ya, curiganya gitu sih. Awalnya mah Clock Rashid, kalau enggak Clock Dedi. Ya. Kalau enggak Rashid Dedi antara eta. Baru ntar kalau ketiganya ada harus dirotasi akan muncul nama Beckham Putra dan Abdul Aziz. Karena si Rashid juga sebetulnya kalau natural positionnya dia bukan attacking midfield ya. Defensive midfield. Defensive midfield. Kalau Clock memang benar-benar attacking midfieldnya. Enggak attacking juga. Kalau lihat Clock di Piala Menpora kemarin, justru dia di posisi gelandang bertahan. Kan dia duetnya sama Rohit Chan kan gitu. Sama Rohit, iya. Yang lebih mobile-nya Rohit, kalau Clock emang nge-cover backline terus. Waktu di PSM juga dia di belakang Prime. Di belakang Prime-nya? Duet sama Pelu. Oh iya. Pelu deh. Kabar bawa Aya naon sih Coach? Aing nanya gitu tuh bisa di-blok Twitter orang. Duet sama Pelu dan kalau enggak sama si Arfan. Jadi memang dia menjaga kedalaman sih Clock, lebih orang pertama yang menjaga kedalaman. Taufik lah mun baheula mah. Oke. Taufik 8 aja. Animo Clock. Bos. Berarti bisanya lamun si eta dipainkeun bareng jeung Rashid bisanya? Bisa sama siapapun bisa kayaknya, sama Beckham Putra juga bisa sih eta. Si eta nu rada kaharepna nu tukang urusan si Clock gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Ini menarik nih pertanyaannya nih dari Roni Ramdan. Mana orang asa temanggi mang? Matakan baca juga orang di Adlock. Pandangan Coach Ripan nah Robert sebenarnya minim taktik atau kumaha sebagai 4-4-2 Nin jeung Gomez ti heula asa jauh efektivitas tina permainan jeung pemilihan skuad ya. Asa membandingkan we Kim jeung Omid. Ayo nya titik lemah ada di sektor kanan defensif terutama kanan dan dicecer terus pas Piala Menpora. Soal karakter aja sih waktu Gomez kan memang pelatih ternyata setelah kita pikir-pikir sekarang kan pelatih punya karakternya gitu. Rock and roll gitu main bolana. Direct gitu. Terus Dado juga permainan terbaiknya ada saat dilatih oleh Gomez gitu. Waktu Robert Albert kan dia datang di masa transisi. Dengan siapa teh Karakasup pemain Radovicnya. Ya, jadi dia masuk pas match day pertama liga. Nah, itu teh pemain Robert, terus ketika dia ganti tim juga kecenderungannya lumayan pelan sih, ketika dia lumayan udah dapat pick si Omid sama si Kim waktu itu. Ligana eueuh gitu. Jadi memang seperti tidak sempat ternilai sih si performa Robert Albert ini di Bandung gitu. Karena kompetisinya terhenti, terus ada banyak turbulensinya gitu. Kalau Gomez kan puguhnya di Seta datang, Ligana jalan mainnya halus gitu. Baru di akhir-akhir ada beberapa kasus teh geuning nu membuat kita jadi performanya turun. Kalau Robert memang ya can manggih ngeunahna lah gitu. Ya. Nah itu sektor kanan penilaian ente kumaha Coach? Supardi sama Bayu Fikri paling sama hand 3 ya. Kan cenah sok dicecer wae gitu. Eta ada hal yang bisa diantisipasi enggak? Ya antisipasinya udah ada, ya itu antara dua, Hen atau Bayu Fikri sih. Sementara ini antisipasinya baru itu yang tersedia. Ya, walaupun Hen ada kabar ke Liverpool. Ke Madrid gantikan Ramos. Atau ke Inter ngaganti Hakimi. Oh iya, Akraf Hakiminya ke PSG. Iya, dengan datangnya Mark Klok semakin membuat Persib kental dengan nuansa Deutschland. Itu ada yang nanya juga sama kayak gitu tuh. Berarti di tukang nepi ka hareup aya pemain Walanda. Tukang Kuipers. Gelandang Klok, ada Klok. Terus juga hareup depan ada Castellion, Ezra Walian. Kurang Philip Kokunya. Jeung Mark van Bommel. Sekalian panggil Ruth Gullit aja. Anjing Philip Koku. Kuduna kanan Febri Bow, kirina Arjen Robben ya. Jeung Mark Overmars ya. Ya benar. Overmars. Yahud pisan eta Overmars. Striker kaopatna eta Pierre van Hooijdonk. Jadi Van Bukering. Emang eta kumaha Ki? Opini soal Persib Bandung. Sangat Belanda sekali. Sangat Belanda itu mah bukan nggak disengaja, sengaja itu mah. Asli sengaja. Sengaja lah aja. Maksudnya ya kecenderungan Robert dari di PSM lah ya, yang musim 2000 dia datang tuh 2016. Dia ngambilnya Pluim sama Klok. Klok sama si ini Pawi mah iya nya. Pawi lain Belanda nya, Prancisnya. Robert kan TSC 2016 tuh udah masuk.
putaran kedua kalau nggak salah dia masukin Wiljan Pluim sama Hicks-Spurs, nama panjangnya lupa, pokoknya Hicks-Spurs aja. Baru di 2017 dia masukin Clock. Itu belum naturalisasi ya? Belum. Jadi Hicks-Spurs dicoret, Clock masuk, Pluim tetap jadi marquee playernya kan di 2017 itu Pluim. Terus datang ke sini ada Nick Kuipers, ada Kevin Van Kiepers-Lewis gitu. Terus ada juga Ezra sekarang dimasukin, ada Geoffrey Castillon. Masa sih nggak sengajanya? Ya meskipun masih ada Vizcara dan juga Wander yang aroma Latin gitu ya. Mungkin nggak disengaja karena dia referensinya mungkin untuk pemain asing banyaknya dari Belanda juga kan, mungkin gitu ya. Jadi udah secara karakter masuk mungkin karena saya sama latar belakangnya sama, jadi ya terus tersedia bisa direkrutnya, kenapa enggak, mungkin gitu sih pertimbangannya. Tapi kalau kita melihat ke belakang pelatih dengan pemain yang punya koneksi seperti ini, biasanya lebih ngalirnya. Karena Gomez pun Bojan Malisik dia udah pemain meskipun gak senegara tapi pemain pegangannya kan. Dia ya. Terus Juan Paez Chile KB. Chile Connection. Terus kalau balik lagi ke Gomez, Bauman kan pemain emang kepinginnya dia. Argentina ya. Argentina. Ya kok tadi narek mau Javier Zanetti si Gomez. Cuma aya hand nunggu sarua si gak gitu. Nggak di bawah tapi kan pas mana datang, oh iya ya tekudu cenah. Eta akademi. Oh iya bu kejeng baju-bajuna mah geus sarua ya cenah. Nah lama geus mendekati. Ya sih. Tapi Zanetti geus ka Bandung kan intina mah. Eta trek di kontrak tadi. Kasih liwang itu ya kan. Pas ningali Zanetti aya henen, aduh ada henen. Aing mau bisa nyaing. Aing bakal jadi cadangan henen atau kicara nama gitu Zanetti teh gitu. Ayo. Biasalah dalam sepak bola biasa setiap pelatih dalam tanda kutip bawa gerbong gitu ya, bawa gerbong kepercayaan ini karena memang adaptasinya geus warauh lah tiba heula meureun gitu. Terus secara kedekatan mungkin kalau kita ngelihat orang teman-teman yang darah Belanda dan orang Belanda di sini karena lebih gampang ngobrol, meureun lebih gampang secara kultur meureun ya gitu. Bali ge pernah bawa Belanda Anda? Oh iya, Bali ya, United. si VDV, Van der Velden, Bahdim, Deli Pali, Convalius. Ya, itu koneksian Belanda. Plece, itu di mana? Iya, Plece juga Belanda kan. Memang kita kan emang ada Belandanya juga kan naturalisasinya kan lobana Belanda jeung Maluku kan di orang. Iya. Itu koneksinya gitu. Jadi memang ya kalau Robert bilang kebenaran ketika hajana gitu ya. Cuman beberapa sisi yang lain memang lebih mudah adaptasinya meureun karena memang kalau pelatih katakanlah dari Serbiaan gitu udah pasti bawa pemainnya Serbia. Dejan Antoni kan bawa pemainnya Krasic, Vladimir. Tapi saya mau Kim oke. Hah? David Lali. Eta PBR. Kuncian PBR. Kayak Bendol dulu sering bawa Bang Firman lah gitu. Pemain-pemain pegangan sih. Ya kalau ini kebenaran pelatih dari Belanda ya mungkin pemainnya jadi Belanda unggulnya gitu. Kental aroma Belanda. Harapannya bagus semua ya. Pada saat bagus semua mah orangnya guys mohokeun beureun padahal teh Belanda connection penting mah main alus juara gitu kan. Iya. Nah, baca deh Twitter. Lah. Rek orang milihan deh ya. Alam OnlyFans. Oh lain. Saha? Ampura. Siska Ayo nului Edan mang. Saha Siska Kol. Mari kita coba. Iya. Tadi bahas Zola sama Beckham udah ya. Pembelian pemain anyar udah. Resep lagu metal teu euy cenah. Gimana resep lagu metal teu cek kelanya. Saha nu nanya eta? Bukan Heka Putra. Heka Putra Darmara. Ki resep lagu metal teu. Nah gitu lah. Anjing asa sih orang kopo mau ngespasi Bandung Berisiknya. Asa ujung berungannya Bandung Berisik. Kemarin kan bisa acara di Lanud Sulaiman ngilu Ki. Hellprint. Tanya pertanyaan bagus sih resep lagu. Mana? Resep lagu metal tuh aja. Orang mah ngadengkeun kabeh genre sebenarnya. Metal beuki lah beberapa, kurang dengkeun lokal sama luar. Mana? Aing mau metal pisan orang mah. Naon? ST12. Band. Layu total. Si Angki metal pisan sih baju-bajuna ge. Cik ki band metal favorit mana naon di Bandung? Killswitch Engage. Bandung ya? Bandung. Burger Kill sih tetap. Oh BK-nya. Masih standar wae sih. Forgotten. Tuhan telah mati. Sarian teuing euy judulnya ya. Temen meuli t-shirt nang sieun pas indung ngalicin deh.
budak orang kieun ge. Jadi ulah lah mending ieu. Bisa Lagi. Bisa suka kalau yang dulu suka tapi enggak tahu sekarang kan udah enggak terlalu mengikuti. Nu bola gitarnya sakelas jeung aing tadi di Unpad. Sa teh. Gitarisna orang sastra Unpad oge eta. Inggris. Oh. Resep lagu metal teh geus eta geus nya. Mana deh coach? Naon deui nya? Cik pilihan deui. Mana temanggi-manggi jar? Iya cenah aya kenapa nasi atau sangu kalau jatuh disebutnya remeh? Anjing, teuing. Bisa Out of the box ya. Mun episode ieu aing boga hadiah sih diberi hadiah. Mun kereueuh bro hampura. Kereueuh support eta ieu. Paceklik. Nah sebut remehnya. Nah sangu. Nya anu sabutir 2 butir. Disebutna remeh. Ya lamun dijemur rangginang bro. Yang digoreng tuh. Nah, remeh. Iya ya. Ya karena mungkin dia sudah tidak diperhatikan lagi ya, diremehkan gitu. Serius teuing mana. Setelah Persiban bahas final Italia lawan Inggris tipis-tipis. Iya. Afin Irfani. Aing di awal teh kan mendukung Italia. Kan kemarin di episode kemarin orang mah Inggris juara. Maneh? Kan orang Italia. Oke, kuma kansna Italia kayak penting kan mainnya finalnya. Oh nya kayaknya Senin dini hari. Main Italia lawan Inggris di Wembley dong. Sebenarnya ini agak tidak adil ya. Inggris main di kandang sendiri hitungannya. Mana nu boga hajat anjir? Harusnya memang di tempat netral seperti Stadion Kelabat Manado ya. Mentah stadion bolaan Mongondo, anu kayu abe anjir. Tapi ya udahlah ya. Ya ini nggak tahu kan panitia Euro ayeunanya panpel di ditu tidak punya tuan rumah, tiba-tiba kabeh negara jadi tuan rumah. Meureun UEFA oge nunjuk Inggris jadi panpel teh ngabubungah meureun. Ai paling moal final jadi tuan rumah kan we. Efek teh ka final. Saya teh can nyaho anjir. Italia kira-kira faktor mana anu bisa membuat timnya Roberto Mancini unbeaten dan bisa ke final dan pandangan orangnya. Ya. Mancini melakukan sebuah revolusi di tubuh timnas. Ya. Yeah. Tapi rada dijeda ku pelatih saacana teh nu. Saja pelatih saacana sebelum Mancini. Ventura. Iya, Ventura kan. Eta rada ngaco ge kan gitu. Ya beruntung lah gitu. Padahal si kerangka tim ini sudah ada di Ventura sebelumnya ya kan. Beberapa sudah masuk di eranya Ventura, tapi meureun Ventura teh bisa ngaraciknya. Datanglah Mancini yang melakukan sebuah revolusi di timnas. Revolusinya naon? Memadukan pemain-pemain muda dan juga pemain senior. Bonucci jeung Chiellini dipadukan jeung Chiesa dan kawan-kawan. Ya, ada anak-anak mudanya dan ternyata kan memang si formasi baru yang dia pergunakan juga memang cukup barulah bagi Italia sendiri yang sebelumnya terkesan negatif football ya kan, sangat defensif, mengandalkan counter attack. Tapi sekarang bisa ngelihat timnas Italia bisa memainkan bola ala tiki-taka, bisa main cepat, bisa main di flank. Sarua Inggris kayak gitu. Aya pemain senior jeung junior. Kalau Italia. Tapi iya kan geus dilakukan oleh Conte bahwa ketika megang Italia tidak berhasil Conte teh. Meureun ya karena satu dan non teknis bisa aja kan. Nyata anu si gitu Jaja penaltina ngacolong talun. Ya kan gitu. Jaja Miharja. Apa tuh? Tiba-tiba jam scare deh anjir Jaja Miharja. Ya. Nah inilah mungkin hal-hal baru yang diterapkan oleh Mancini, mempercayakan juga kepada beberapa pemain muda, pemain-pemain yang underratednya juga lobanya. Kita nggak tahu nih Barella ya kan sebelumnya, kita nggak tahu Pessina sebelumnya, Spinazzola bermain luar biasa. Padahal kan Spinazzola beberapa kali dia malah dibuang-buang kan, di tim gede dia dibuang. Terakhir di Roma main cukup konsisten selama satu musim, masuk lagi ke timnas tempat utama. Tapi sayangnya cedera ya dia ya. Sayangnya cedera. Gitu di kan. final mungkin akan dimainkan Emerson ya. Iya Palmieri. Emerson Palmieri. Tengah udah sangat-sangat kaya sebetulnya Mancini. Jorginho bagus. Ya eta calon Ballon d'Or coy. Ya kan? 2 kali final dalam waktu dekat eta. Betul. Eta anak buah Maurizio Sarri baheula. Gitu kan? Alus si siapa? Verratti, misalnya Verratti ya kan? Nicolo Barella. Beberapa yang memang selama 1 tahun terakhir ini pemain muda mulai bangkit menunjukkan kapabilitasnya buat bisa bersaing dengan pemain senior. Chiesa.
Ya. Cuman sayang sekali nih Belotti belum kelihatan karena Belotti kemarin 1 tahun terakhir agak-agak kurang ya Belottinya. Padahal tukangnya eta kolot pisan ya. Nah itu si Bonucci dan Chiellini itu 2012 Piala Eropa geus main bareng oke tak 8 tahun yang lalu eta geus bareng. Jeung Itali kan biasanya baheula-baheula identik nanti pemain senior KB nya. Ya kan? Kudu senior. Piala Dunia 88 lanjut ke Euro 2000 anjing senior KB Terakhir gitu. juara ge masih pemain senior. Terakhir juara 2000 Senior KB eta senior. Eta di tim KB pemain-pemain di atas 28 umurna gitu. Akhirnya bisa di-combine. Dua tiluna De Rossi pas juara. Iya. Bagus lah, revolusioner dan jadi tanpa Spinazzola masih sanggup ya? bisa lah. Karena sistem di Italia mah udah gak main individu sih ya, sistemnya yang udah jalan. Teamwork dan juga saling kedalaman skuadnya bagus, terus saling nutup satu dengan yang lainnya gitu. Dan eta mun nyanyi anthem Piala Kudu kukurowokan. Ternyata kudu kukurowokan. Gitu. Mana beki Itali gara-gara laju film Roberto Baggio kamarinya. Orang laju Roberto Baggio oke. Benar. Orang geus lila ngadukung Itali mah, geus lila. Terus orang rada aneh eta kenapa Donnarumma jadi seperti keren banget ya di turnamen ini. Padahal kan kita mediocre sebenarnya. di klub nama asal B aja gitu. Tapi nah jadi edan ge Donnarumma ya. Eta faktor non, faktor ada kesempatan kepercayaan pelatih. Oh, kepercayaan berarti. Iya. Jangan loba scouting di negara batur meureun. Tapi kan si eta sebenarnya geus dealing jeung PSV kan. Iya. Geus dealing. Jadi sebetulnya tidak ada motivasi kalau untuk dia pindah klub ya. Nah, geus dealing jeung PSG, main butut oke di Euro meureun da urang semoga klub. Ternyata tak butut ya. Tapi ternyata enggak butut. Berarti memang spirit yang diberikan oleh pelatih itu benar-benar kerasa ke setiap pemain. Jadi Chiellini bakal ngangkat piala menurut mana ya? Orang optimis. Italia bisa menang tipis lah. Menang tipis. 2-1. Aya licik-licikna tuh ala-ala Itali. Italia yang sekarang masih ada trikinya sih. Masih ada trikinya. Ya kita bisa lihat lah Immobile kemarin gimana ya. Iya. Triknya eta moal leungit meskipun porsina berkurang ya. Eta mana apa pas Immobile anu diving terus langsung si eta selebrasi. Isukna Filippo Inzaghi cium tangan anjing kemarin. Anjing mana legend pisan cek Inzaghi. Iya. Selama ieu aing nu ngawaduk mana lebih waduk pisan. Trikinya Italia itu masih akan tetap ada meskipun porsinya agak berkurang kali ya. Enggak akan terlalu banyak lah gitu. Trik-triknya tetap lebih ke memanfaatkan momen. Timingnya mungkin akan jauh lebih pas enak. Tuh setiap momen anjing tricky gogoleran naon gitu. Mainnya di Inggris, Bro. Loba hooligan. Tah enak. Cek kayaknya Inggris. Yalah, tapi kalau kita lihat histori ini ya, beberapa pertandingan terakhir lawan Inggris sejarah akan dipatahkan nanti malam anjir. Oke, sekarang Inggris pembukaan Stadion Wembley nu anyar kan Inggris lawan Italia. U2 Pazzini jeung Rossi Villarreal baheula. Iya, Giuseppe Rossi. Ya. Golnya Inggris kan si David Bentley tenang bebas. Pemain muda zaman jadul. Bener. Ayeuna Inggris. Mana bantuan Inggris ya? Kunaon timnya Gareth Southgate bisa melaju sampai ke final bahkan mengalahkan Jerman. Pengalaman dong di Piala Dunia semifinal. Ya kan, walaupun kita gagal ke final tapi di Piala Dunia semifinal. Berarti sudah berpengalaman ditambah masuknya pemain-pemain yang lebih muda. Ya kan ada Mason Mount sekarang tuh finalis Liga Champion. Mana tuh janjian orang saya tuh ngomong mana pakai baju Inggris, aing nyong kitu pakai baju Italia. Mana malah bojong soang ya bajana. Sepak kultur bojong soang kan. Swansea City. Ya kan cuma naon deui ki selain orang mah bicarana pengalaman jeung pemain mudanya emang lagi di era terbaik. Emang materi pemainnya lagi bagus sih. Maksudnya kalau lihat dari lini belakangnya aja maksudnya kan si ada poros John Stones sama Kyle Walker itu di belakang sebelah kanannya itu Manchester City banget ya. Terus Trent Alexander teka bawa cedera kan? Ya masih mewah pisan secara materi bagus. Jadi terus kirinya Maguire sama Luke Shaw. Terus Luke Shaw-nya lagi bagus pisan kan. Luke Shaw-nya lagi halus mainnya. Luke Shaw lagi bagus. Terus yang lucunya di tengah secara reputasi Declan Rice sama Calvin Phillips kan bukan pemain bukan penghuni tim topnya lah di klub gitu. Tapi mereka mainnya bagus banget kan selama Euro. Kalau bisa dilihat lini belakang barisan pertahanannya dulu si Inggris baru kemasukan 1 kali. Iya, tajongan bebas ya tadi. Itu pun dari set piece ya dari Damsgaard. Itu dari belakangnya itu udah kuat lah kalau menurut saya. Jadi tapi yang agak
meragukan si Pickford ya. Jujur kalau saya gak terlalu regret kalau lihat Pickford tuh. Orang mengakui oke, jadi misalkan Inggris ditahan imbang dan main adu penalti pasti juaranya Italia. Ya karena si Pickford itu mungkin ya. Tapi Pickford karak jebol sekali coy. Ya, tapi kalau saya lihat itu pengaruhnya dari si barisan belakangnya gitu. Jang mental oke sih. Si Phillips iya anu bokna Calvin Phillips. Itu pemain Leeds-nya. Leeds. Jadi pertama kali si Bielsa datang ke Leeds, eta teh ngomong, mana yang mau bakal asup timnas nah. Ku biasa geus kaciri potensinya. Cak Bielsa. Cak omongan aing mana asup timnas bener anjir. Inti ngageser Jordan Henderson coy sih. Bahkan dia kalau nggak salah masuk timnas Inggrisnya waktu si Leeds-nya belum promosi deh, masih di Championship Division kalau nggak salah. Jadi emang ini meskipun secara reputasinya nggak kayak yang pemain lainnya, tapi ya berguna bagi tim kan, eta nu penting mah kan. Iya. Terus kalau geser ke depan, Mason Mount itu lagi top performan gitu, karena di Chelsea dia juara gitu, terus peran di timnya gede, Sterling juga konsisten mainnya gitu. Harry Kane makin kesini setelah dapat gol pertamanya kan tajam terus. Moncernya. Sekarang dia total 10 gol di Euro, nyamain Gary Lineker kalau nggak salah. Udah Alan Shearer udah lewat. Rooney udah lewat. Sekarang 10 gol sama kayak Gary Lineker kan. Kalau dia golin lagi terbanyak Inggris, pencetak gol Inggris terbanyak di Euro kan berarti. 10 gol tapi 0 trofi. Ya di klub belum. Nah emang gitu sih Harry Kane mah pengoleksi gelar individu. Kanan kalau nggak Saka ini ya Foden. Ada Foden, ada Saka, ada Sancho juga. Tapi Foden sih namanya. Foden bukna geus digaskoin kan coy eta. Pas pertandingan lawan naon sih si Inggris teh anu kabeh pemainna hampir kabeh nya. Kabeh sih. Hampir kabeh dibodasan geuning bukna teh nya. Iya pernah. Ya. Jadi si Inggris babak pertama tuh biasanya nahan bolanya. Inggris tuh jadi lebih defensif sih sebetulnya dari semenjak Piala Dunia ya. Dengan Maguire di belakang, Walker juga jago banget. Maguire sama John Stones. Terus ntar babak kedua ada tuh Francesco Totti Inggris teh Jack Grealish ya. Eta legend sih katanya. Jack Grealish. Eta nggak Inggris banget mainnya tapi iya si Grealish tuh stylish gitu ya. Tapi segala orang Inggris. Inggris tak gitu sebenarnya gitu. Asisna loba oke. Mentalnya oke. Halus. Nges bebek hamun lah. Terdapat Beckham kan teh. Iya. Rame sih orang melihat pertandingan Inggris Italia ini juga jadi salah satu final ideal. Klimaks ya. Final ideal di samping tim-tim yang sudah berguguran gitu ya. Inggris ya dengan pemain-pemainnya saat ini, nama-nama besar yang ada sekarang, juga prestasi pemain di timnya masing-masing, ya berkumpul satu di timnas Inggris, ya satu pas lah gitu. Ini satu momen yang pas buat Three Lions gitu untuk bisa juara lah gitu. Juga tadi kan Italia yang masih unbeaten loh. Italia juga unbeaten. 14 pertandingan sama Mancini. Dari awal kualifikasi. Dari kualifikasi udah. Italia itu 33 pertandingan enggak. Sejak Mancini masuk kalau salah. Sejak Mancini masuk. Nah ini Bapak Revolusi ini. Masih unbeaten belum pernah kalah. Orang engke nu paling antik lamun Inggris juara adalah Jordan Henderson coy. Si eta lamun juara Liga Champion, juara Liga Inggris, juara Piala Eropa. Dan eta geus ngalehkeun segala-galana orang Inggris tah tuh. Gerrard Lampard sorry ya. Gerrard Lampard Gascoigne. Gascoigne henteu. Paul Scholes. Ya Scholes ada gelar juara di Liga sih Scholes. Paul Scholes nyempeng champion aja Liga. Tapi lamun eta juara Piala Eropa, Paul Scholes kita nyempeng gelandang cek sapi Iniesta kan gelandang terbaik versi aing kan Paul Scholes. Mun ke juara Inggris anjing Henderson. Masna Beckham Alan Shearer gitu. Eta lucky bastard eta nu kieu. Ya momentumnya tepat lah saat ini ya. Si pemain-pemain yang di liganya juga bagus. Di timnas nanti benar halus. Jadi dua-duanya memang siapapun yang juara ya mah layak ya. Maksudnya akan punya cerita enak ya. Italia dengan tim yang bagusnya ini, tim underrated yang lagi meledak-meledaknya ini dan akan mempersembahkan untuk Spinazzola meureun ya. Spinazzola. Inggris lamun juara ya geus football is coming home pisan atuh ya. Football is coming Rome. Tapi si pemain-pemain siapa? Calvin Phillips ini harga pasti akan melonjak sangat drastis. Pokoknya after Euro nih pemain-pemain Declan Rice sih yang pasti. Karena Declan Rice udah dari sebelum Euro udah di rumornya kan MU dan Chelsea ya yang bisa disebut. Sekarang di Euro main bagus halus, banget.
Eta sih pasti melonjak, apalagi harga pemain Inggris mah sok rada mahal ya. Declan Rice itu bisa main CB, bisa main DM, terus tipenya siga pemain futsal, mun meta bola leungna kaluhur teh gitu. Inggris terus sekarang itu nya. Mun main di Inggris sekarang itu aja. Nges, ayeuna bahas Inggris Italina. Prediksi Anjing prediksi. Orang kan geus 2-1 Itali. Oh yang nanya yang kuseripan. Gua mah menang tipis 1-0 cukup, lamun adu penalti geus Italia. Orang enjoy the game bisa dua-duana alus soalnya siapapun yang juara aing menikmati ya mah. Pokoknya lamun 2x45 orang mah yakin Inggris, tapi lamun adu penalti ya lebih berat. Mau sih karena feeling orang mah mau lebih ke extra time mau. Orang lebih iya sih hayang ningali penasaran. Itali kan pasti aya licik-licik nanya kan. Bagi orang Itali sepak bola bukan 11 lawan 11 kan. Bagi orang Itali sepak bola adalah peperangan dan kehidupan gitu. Yes, ada seni di luar teknis di dalam sebuah permainan gitu. Ya. Nah itu. Orang teh penasaran. Ayeuna teh di final teh licik-licik ngalilakeun waktuna selama ieu terlalu lumayan bersih lah kecuali si Immobile eta nya. Tapi sejauh ini masih bersih lah kita. Orang hayang ningali ke di final aya teh. Immobile simpan heula we lah, mun urang mah Belotti heula. Aya lah pasti. Tapi aing kaget ya si Chiesa ieu nya. Edannya bisa jadi top flight pisan gitu. Babena biasa-biasa baheula si Enrico. Babena biasa wae. Duet Hernan Crespo eta di Parma. Enrico Chiesa. Ya, loba underrated sih di Itali saat ini ya. Si Manuel Locatelli hargana jadi edan-edanan pada saatnya jadi pindah Milan. Eta Locatelli. Cenah mah geus di link verbal jeung Juve. Manuel Locatelli. Ciesa bisa salevel siga Ronaldo atuh ieu. Encan ieu Bernard Messi anjing Bernardeschi. Messi na Italia eta. Tapi Bernardeschi kurang dapat tempat sih di cadangan. Tapi kita bisa meledak. Bisa meledak atau Berardi oke bisa meledak sih. Berardi, Insigne orang penasaran kan Insigne meskipun siapa main di Napoli rival orang orang terbagi ke Insigne di Napoli tapi di timnas Italia butuh figur seperti itulah. Gol lawan Belgia bagus pisan ya. Dribble terus signature move banget gitu. Benar. Tipikal banget siapa pisan. Prediksi Inggris atau Italia ki? Italia. Oh, skor seberapa kira-kira? Sarua jeung urang 2-1. 1-0. Baiklah, kita nantikan di episode minggu depan ya. Siapakah yang jadi juara Euro 2020? Lamun orang juara, maneh make baju naon? Aing geus muak pakai daster aja. Entong make jersey sih, make jersey-nya sih ya. Itu kan bahas eta di ieu. Lamun Inggris juara mana make jersey Persiba Bantul nya. Ku aing bawakeun ya. Mana boga jersey aya kecuali aya. Ya. Lamun Inggris juara mana make jersey Persiba Bantul. Lamun Fortune Udo. Ezekiel Gonzalez. Duetna. Lamun misalnya si Italia juara kayak jersey spesial. Sok aneh-aneh. Siga di obrolan bagasi harita, nu orang taruhan jeung si eta make daster. Aing wae nu aneh. Oke, aya jersey. Tapi jersey aman. Kalem. Real Madrid. Entuh, lain. Aman. Jersey klub. Iya. Aman. Edit. Ya udah, masih mau bahas lagi pertanyaan? Udah sih cukupnya. Cukup ya. Kalau cukup, paling kita semangat ini teman-teman yang lagi liar pasti liar ya PPKM ya. Ya semangat teruslah untuk siapapun ya. KB harus semangat, optimis bisa menghadang virus bangsat ini ya. Yang berwirausaha, yang punya jualan, ya dagang sing payu lah pokoknya mah lamun produk nah yang disupport ditampilkan di mention kedua kasih mau Twitter. Lamun rek di display di dia produk UMKM na sok mangga. Gratis. Kurang diberi kesempatan untuk bisa berpromosi produknya apapun. Kontak we ke Twitternya. Kontak we. Terus nuker berjuang, entah itu yang lagi isolasi di rumah sakit ataupun isolasi di rumah. Semangat bos. Semangat terus. Ya, tingkatin imunnya, jangan lupa buat terus positive thinking. Betul. Tapi jangan positive covid. Nah, anu keur isomannya misalnya bete terus mentalna hayang imun DM we si Pajar DM aing ke orang chat-chatan we. Kemarin sempat aya beberapa di layanan kok aing mah geus kalem. Sempat aya anu ieu mang ka urang teh Kang pas lagi recovery minumnya apa, konsumsi vitaminnya apa gitu-gitunya, herbalnya apa, sok we teu naon nanya ke urang gitu. Urang bisa sharing lah. Intinya gini buat kita saudara-saudara atau kerabatnya yang masih jag-jago ringkas, seger buger gitunya. Tolong si pasien ini jangan ditanya-tanya, mana nasi bisa? Gara-gara mana kontak jeung saha kamari? Kira kawin. Ulah bro. Rungsing. Ulah tanya gitu, rungsing. Kita sebagai saudara, sebagai kerabat lebih baik
Mang semangat terusnya Nah, atau aja, ya. kirim dahareun. Tanya. Dijian happy kumaha? Ya. Kirim link OnlyFans. Untuk kasih pajar ya aya infoterapis. Pokoknya mah buat saudara-saudara kita semua yang lagi berjuang tetap happy, tetap Ya. menjaga mental health-nya biar Ya. tidak ngedrop. Ya. Ya. Dan di minggu lalu pemenang yang mendapatkan Produk dari Torch. Produk dari Torch. Ada namanya di bawah. Nanti kita hubungi ya pemenangnya, kita kirim hadiahnya dari Torch nanti. Oke. Selamat ya. Selamat ya. Kalau gitu terima kasih buat Ya, yang hatur nuhun. sudah menyaksikan si Mamong Podcast episode kali ini. Jangan Kasabaraha. lupa ke 63. 63. Enak guys apa ya. Terima kasih hatur nuhun. Jangan lupa dengarkan dan saksikan di platform kesayangan kalian. Minggu apa ya, Dete? Aya tuh. Hah? Aya. Aman ya? Aya. Aman. Kalau kita temenin teman-teman semua di sini. Unggal minggu nama rutin. Makanya kita saling mendoakan untuk sehat selalu ya. Ya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.